Tidak kunjung dipanggil Timnas Pusat, pemain kesayangan Jose Mourinho pilih bela Timnas Indonesia. Legenda Timnas remehin skuad Garuda di laga melawan Bahrain dan juga Cina. Mangkir dipanggil Timnas U20, Welber Jaradim tunggu panggilan Timnas Brazil. Dua pemain andalan cedera jelang laga melawan Bahrain dan Cina. Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, berpotensi memperkuat Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Ya, keputusan ini bisa saja diambil berhubung Jadon Oosterwolde tak kunjung dipanggil Timnas Belanda. Jadon bukan nama baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Ketika Timnas Indonesia U20 bersiap mentas di Piala Dunia U20 2021, PSSI kabarnya mendekati Jadon Oosterwolde yang saat itu bermain untuk FC Twente. Namun Jadon menolak tawaran dari PSSI karena masih berhasrat membela Timnas Belanda. Berselang 3 tahun dari penolakan tersebut, karir Jadon terus menanjak, di mana ia meninggalkan FC Twente pada Januari 2022 untuk gabung ke klub yang saat itu eksis di Serie B, Parma. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jadon hengkang ke Fenerbahce pada bursa transfer musim panas 2023. Di musim pertama membela Fenerbahce, Jadon tampil brilian. Ia dipercaya tampil dalam 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan pemain yang biasa mentas sebagai fullback kiri ini, Fenerbahce finish di posisi 2 Liga 1 Turki 2023-2024 dengan 99 angka, di mana mereka terpaut 3 poin dari Galatasaray selaku tim juara. Finish di posisi 2 membuat Fenerbahce berhak tampil di babak kualifikasi Liga Champions 2024-2025. Sayangnya ditangani Jose Mourinho per musim 2024-2025, Fenerbahce kalah agregat 2-3 dari wakil Prancis Lille di babak ketiga kualifikasi Liga Champions 2024-2025. Jadon Oosterwolde dan Fenerbahce pun gagal ambil bagian di Liga Champions 2024-2025. Terlepas dari itu, apa yang sudah ditunjukkan Jadon masuk kategori baik. Namun ia tak kunjung dilirik pelatih Timnas Belanda senior Ronald Koeman. Jadon tak dilirik karena Timnas Belanda diisi banyak fullback kiri berkualitas. Salah satunya Nathan Ake. Pemain sekelas Ian Maatsen saja hanya dimainkan di Timnas Belanda U21. Karena itu jangan kaget jika nantinya Jadon Oosterwolde memilih gabung Timnas Indonesia. Welber Jardim lebih memilih menunggu panggilan Timnas Brazil setelah tak kunjung datang ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Ya, pelatih Indra Syafri telah memutuskan 23 pemain yang dibawa untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam daftar pemain yang dibawa Indra Syafri ke Timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025, tidak ada nama Welber Jaradim. Padahal, Welber merupakan salah satu pemain kunci Indra Syafri di skuad Garuda Nusantara saat menjadi juara dalam ajang Piala AFF U19 2024. Indra Syafri mengungkapkan, pemain Sao Paulo U17 tersebut sebenarnya sudah dipanggil ke training center Timnas Indonesia dan masuk proyeksi timnya. Akan tetapi, Welber Jaradim batal membela Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 karena tidak kunjung datang bergabung dengan tim. Secara prinsip, klub Welber sudah melepas dia untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20, ujar Indra Syafri di Jakarta pada hari Selasa 24 September 2024. Pelatih asal Sumatera Barat ini juga menegaskan bahwa PSSI sudah membelikan tiket untuk penerbangan pemain berusia 17 tahun itu. Tiket pun sudah kita berikan, tetapi sampai detik-detik terakhir pendaftaran, dia tidak datang, ucapnya.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa timnas Indonesia U20 tidak bergantung kepada satu atau dua pemain, termasuk Welber Jardim. Bagi saya, tim pelatih, kita tidak mau bergantung pada satu dua pemain. Karena kalau Welber tidak ada, pemain lain harus ada penggantinya, ucapnya. Mangkurnya panggilan timnas, apakah Welber Jardim lebih memilih menunggu panggilan timnas Brazil? Secara peraturan, Welber Jardim masih bisa membela timnas Brazil, meski pernah bermain untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Berstatus anak berkewarganegaraan ganda terbatas, dia masih bisa berganti paspor menjadi warga negara Brazil hingga umur 18 tahun, atau paling lambat usia 21 tahun. Pada waktunya, Welber Jardim harus memilih kewarganegaraan definitifnya antara Indonesia atau Brazil. Dia memiliki ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah yang merupakan orang Brazil. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Ada dua laga away yang akan dijalani skuad Garuda. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan berlaga di markas Timnas Cina. Mantan bek andalan Timnas Indonesia Hamka Hamzah menyebut skuad Garuda paling tidak bisa mengamankan 2 poin dari 2 pertandingan tersebut. Bahrain dapatlah 1 poin. Tetapi Cina belum tentu karena suhu di Qingdao sedang dingin, katanya di kanal YouTube Arya Sinulinga belum lama ini. Kalau saya bilang kita bisa dapat 2 poin dari 2 laga itu sudah sangat bagus, sambung Hamka Hamzah. Peluang timnas Indonesia untuk meraih poin penuh di kandang Bahrain dan Cina menurut Hamka Hamzah masih sangat terbuka. Apalagi jika melihat penampilan kedua tim itu di 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Namun Hamka Hamzah menegaskan satu hal, para pemain timnas Indonesia harus efektif dalam memanfaatkan peluang. Menang bisa asal peluang dimaksimalkan, tandasnya. Timnas Indonesia dibayangi rekor buruk saat bertandang ke markas Bahrain. Garuda pernah kalah 0-10 di kandang tim tersebut pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Namun kondisi timnas Indonesia saat itu memang tidak ideal. Para pemain terbaik tidak bisa dimainkan karena adanya konflik di internal PSSI. 2 pemain timnas Indonesia yang alami cedera jelang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjalanannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday ketiga grup F, skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain dalam duel timnas Indonesia versus Bahrain yang bakal digelar di Bahrain National Stadium, Rifa pada 10 Oktober 2024 itu. Skuad Garuda tentunya membidik kemenangan. Dengan begitu mereka bisa menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sayangnya jelang laga itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong dihadapkan kabar buruk karena sejumlah pemain andalannya cedera. Salah satu pemain timnas Indonesia yang alami cedera jelang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Sandy Walsh. Ya, kabar cederanya Sandy Walsh diketahui usai dirinya membagikan hasil MRI usai membela timnas Indonesia melawan Australia pada Selasa 10 September 2024. Kala itu Sandy Walsh mengabari bahwa dirinya mengalami cedera. Hanya saja pemain Kevin Michelin itu memastikan cedera yang dialami tidak parah tapi juga tidak ringan. Tentunya ini jadi kabar buruk bagi Sintayong, sebab Sandy Walsh turut jadi andalannya di skuad Garuda. Sandy Walsh pemain andalan Sintayong di area wingback kanan. Dia pun selalu diturunkan dalam 2 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga melawan Arab Saudi, Sandy Walsh bahkan bisa mencetak gol. Teranyar ada Witan Sulaiman.
Ia mengalami cedera kala membela klubnya Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025.